Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Mustika dari kelas 11 AKL 3 nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prototip dan kemasan suatu produk. 1. Pengertian prototip. Prototip adalah model kerja dasar dari suatu produk atau sistem informasi, biasanya dibangun dengan tujuan demonstrasi atau sebagai bagian dari proses pembangunan. 2. Tahapan prototip. 1. Pendefinisian produk, yaitu penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. 2. Working model, yaitu tahapan ini dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Tiga. Prototip rekayasa atau engineering prototip, yaitu tahapan dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. 4. Prototip produksi atau production prototip, yaitu bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi. 5. Qualified production item, yaitu tahapan ini dibuat dalam skala tentu berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk membuat produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk. Untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil, maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi, seperti keamanan, regulasi, tanggung jawab, ketahanan, pelanggaran, dan lain-lain. 7. Model, yaitu alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. 8. Prototip, yaitu bentuk efektif dalam mengkomunikasikan konsep produk, namun jangan sampai menyerupai bentuk produk yang sebenarnya. 3. Pengertian kemasan. Kemasan adalah wadah atau pembungkus yang bermanfaat untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada barang yang dikemas atau digunakan. Fungsi kemasan. Menurut Shimamura, ada dua fungsi dalam kemasan suatu produk. 1. Fungsi protektif kemasan, yaitu kemasan berfungsi sebagai pelindung atau keamanan produk dari hal-hal yang dapat merusak produk, misal iklim, proses distribusi, dan lain-lain. 2. Fungsi promosional kemasan, yaitu kemasan juga dapat berfungsi sebagai media promosi atau pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat kemasannya menarik, baik dari sisi desain, warna, ukuran, dan lain-lain. Lima. Tujuan kemasan produk. Menurut Law and Kimber, kemasan dan pelabelan ada beberapa tujuan. 1. Physical production, yaitu melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan lain sebagainya. 2. Barrier protection, yaitu melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. 3. Containment or agglomeration, yaitu benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan.
information, yaitu informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. 5. Reducing theft, yaitu kemasan tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik atau menunjukkan tanda-tanda pembukaan dan sangat membantu dalam pencegahan pencurian. 6. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. 7. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. 6. Jenis-jenis kemasan berdasarkan struktur isi. 1. Kemasan primer, yaitu bahan kemas yang menjadi wadah langsung bahan makanan seperti kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. 2. Kemasan sekunder, yaitu wadah yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap kemasan lainnya seperti kotak kardus untuk menyimpan kaleng susu atau kotak kayu untuk menyimpan buah dan lain-lain. 3. Kemasan tersier, yaitu kemasan yang digunakan untuk menyimpan atau melindungi produk selama proses pengiriman berdasarkan frekuensi pemakaian. 1. Kemasan disposable, yaitu kemasan sekali pakai yang hanya digunakan sekali saja lalu dibuang seperti plastik, bungkus daun pisang, dan lain-lain. 2. Kemasan multi-type, yaitu kemasan yang dapat digunakan berkali-kali oleh konsumen dan dapat dikembalikan kepada agen penjual agar digunakan kembali seperti botol minuman. 3. Kemasan semi-disposable, yaitu kemasan yang tidak dibuang karena dapat digunakan untuk hal lain oleh konsumen seperti kaleng biskuit. You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.